Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video terakhir episode spesial dari chapter 14. Nah, pada episode spesial part ke-21 sebelumnya itu, akhirnya dunia shinobi damai tanpa adanya Dewa Otsutsuki lagi. Tapi karena hal tersebut, nyawa dari Kasikoji pun hilang karena serangan dari Zahgra sebelumnya. Sebelum Koji mengembuskan nafas terakhirnya, dia mulai menunjukkan wajah di balik topeng kepada semua orang. Setelah tahu bahwa itu adalah Clone Jiraiya, Naruto pun sempat menangis karena tidak ingin Koji meninggalkannya. Dengan dukungan dari Sasuke, akhirnya Naruto merelakan kepergian Koji dan fokus untuk kehidupannya. Singkat cerita, setelah kejadian yang panjang ini, Boruto dan Sarada pun memberitahu orang tua mereka bahwa mereka akan menikah. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperagakan liburan piknik yang dilakukan oleh keluarga T7 dan tim 10. Mulai dari keluarga Mitsuki, Boruto, Sarada, Chocho, Shikadai, Inojin, dan yang lain. Di sisi lain, Boruto dan Sarada pun tiba berdiri di hadapan Naruto dan Sasuke. Melihat mereka berdua berdiri, Naruto berkata, "Ada apa Boruto? Kalian ingin membicarakan sesuatu?" Di sisi lain, Sasuke pun hanya bisa melihat dan menyimak dengan apa yang sedang terjadi. Boruto membalas, "Aku dan Sarada akan berencana untuk melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat ini. Tapi sebelum itu terwujud, aku ingin mendengar pendapat dari kalian berdua." Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun melihat ke arah Sasuke. Terlihat, Sasuke pun terdiam sejenak dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sasuke berkata, "Kukira kau ingin berbicara apa tadi?" Setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke pun berdiri dan mendekati Boruto. Di sisi lain, Boruto dengan raut wajah yang tegang pun mulai khawatir. Tiba-tiba, Sasuke memeluk Boruto dan berkata, "Tentu saja aku merestuinya. Aku telah menganggapmu seperti anakku sendiri." Mendengar jawaban Sasuke, Boruto pun mengeluarkan air matanya dan membalas pelukannya. Di sisi lain, Shino berkata, "Tidak kusangka mereka sudah dewasa, padahal mereka dulu sekecil ini." Kiba membalas, "Rasanya waktu lebih cepat berlalu." Adegan pun beralih ke Chocho yang sedang menyantap makanan. Setelah melihat dan mendengar tentang pernikahan Boruto dan Sarada, Chocho berkata, "Padahal mereka dulu saling bermusuhan satu sama lain. Siapa sangka bahwa mereka bisa menjadi sedekat ini. Wajar sih, siapa yang gak suka dengan Boruto yang sekeren dan setampak ini?" Mitsuki membalas, "Kau salah Chocho. Itu justru bentuk dari perhatian mereka. Aku sudah lama mengamati perilaku di antara mereka berdua, dan seperti yang kuduga, mereka adalah pasangan yang serasi. Bukankah begitu ketua kelas?" Terlihat, Sumire tampak termenung dan tidak merespon pertanyaan Mitsuki. Mitsuki berkata, "Ketua kelas, apa kau baik-baik saja?" Dengan ekspresi terkejut, Sumire membalas, "Oh, kau benar. Mereka adalah pasangan serasi." Di sisi lain, Kawaki yang melihat perilaku Sumire pun hanya bisa terdiam. Adegan pun beralih ke Sasuke yang duduk bersama Naruto. Sasuke berkata, "Aku sudah menentukan jadwalnya." Naruto membalas, "Setidaknya kau memberitahuku." Adegan pun beralih sebelum 5 hari menjelang pernikahan Boruto dan Sarada. Terlihat, Boruto dan Kawaki sedang berjalan bersama menuju ke tempat toko burger. Sambil berjalan, Kawaki berkata, "Kukira kau suka dengan Sumire, tapi ternyata kau lebih memilih Sarada." Mendengar perkataan Kawaki, Boruto membalas, "Maksudmu ketua kelas, dia adalah teman yang sangat kuhormati." Kawaki melanjutkan perkataannya, "Apa kau tahu Sumire menyukaimu?" Mendengar perkataan Kawaki, Boruto tampaknya sedikit terkejut. Boruto membalas, "Aku bisa menolong apapun untuk dirinya. Itu karena kami adalah teman. Tapi untuk perasaan, aku tidak bisa memberikannya, karena hatiku sudah bersama Sarada sejak kami masih kecil." Mendengar jawaban Boruto, Kawaki pun berkata, "Ternyata begitu. Cinta itu memang menyulitkan." Boruto membalas, "Hei Kawaki, sampai kapan kau memberikan harapan palsu ke Ida? Dia telah memberikan segalanya padamu, mencarikanmu informasi, melindungimu dari orang-orang, bahkan mendukungmu di saat kau bersalah. Apakah kau tidak ada rasa sedikit pun padanya?" Dengan wajah yang datar, Kawaki membalas, "Entahlah, aku juga tidak tahu." Boruto membalas, "Kuharap kau tidak menyesal dan menangis kepadaku." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, mereka pun akhirnya sampai dan masuk ke toko burger. Setelah Boruto dan Kawaki masuk, mereka pun disambut oleh Shikadai, Inojin, dan yang lain.
Shikada berkata, "Kalian terlambat." Setelah melihat sekeliling, Boruto tidak menemukan Mitsuki. Boruto berkata, "Di mana Mitsuki?" Tiba-tiba saja, Mitsuki pun muncul tepat di samping Boruto. Mitsuki berkata, "Apa kau mencariku?" Terlihat, semua orang pun terkejut dengan kedatangan Mitsuki yang secara tiba-tiba. Inojin berkata, "Sepertinya kau tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukmu itu." Terlihat, mereka pun duduk di meja mereka masing-masing. Shikada berkata, "Aku tidak menyangka kau yang selalu bertindak bodoh bisa mendapatkan sarada." Boruto membalas, "Itu adalah masa laluku, tidak ada hubungannya dengan ini." Mendengar jawaban Boruto, Shikada pun tertawa dan meminta maaf. Di sisi lain, Inojin berkata, "Tapi, bukankah impian Sarada ingin menjadi Hokage? Jika dia menikah denganmu, apakah tidak itu menghalanginya?" Boruto membalas, "Sepertinya kau sedang mengejakku ya. Justru itu akan membuat impiannya semakin lebih dekat. Aku akan membantunya menjadi Hokage dan melindunginya dari balik bayangan, karena kekuatannya ada pada diriku." Inojin berkata, "Apa maksudmu kekuatan Sarada ada pada dirimu?" Dengan raut wajah sombong, Boruto berkata, "Sepertinya kalian tidak tahu seberapa besar Sarada menyukaiku. Dia pernah bilang kalau jika terus menyembunyikan perasaannya akan membuatnya semakin lemah dan jauh dari impiannya. Setelah dia akhirnya mengakui perasaannya padaku, kekuatan yang dahsyat itu muncul dari dalam tubuhnya." Mendengar penjelasan dari Boruto, semua orang pun akhirnya mengerti. Mitsuki berkata, "Benar-benar pasangannya serasi." Setelah lama mengobrol, Boruto pun lupa bahwa di jam ini dia ingin bertemu dengan Sarada. Boruto berkata, "Aku lupa bahwa hari ini aku ada janji bertemu dengan Sarada. Kalian nikmatilah makanannya. Aku akan pergi dulu." Terlihat, Boruto langsung pergi menggunakan Hiraishin. Melihat Boruto yang pergi menghilang begitu saja, Inojin berkata, "Sepertinya aku juga tertarik belajar jutsu Hiraishin. Dia bisa berpindah tempat dalam sekejap. Itu pasti menyenangkan." Shikada membalas, "Sebaiknya kau urungkan niatmu. Jutsu Hiraishin itu adalah jutsu yang sangat rumit sekali. Hanya Hokage kedua dan Hokage keempat saja yang bisa menguasai jutsu tersebut. Dan kebetulan bahwa Boruto adalah anak jenius, maka tidak heran dia bisa melakukannya." Adegan pun beralih ke Sarada yang sedang berjalan di area pinggiran sungai. Ketika dia sedang berjalan, Sarada tidak sengaja melihat Sumire yang sedang berdiam diri dan menatap ke langit. Terlihat, Sarada langsung menghampiri Sumire. Sarada berkata, "Sedang apa kau di sini, Sumire?" Sumire membalas, "Sarada ya? Tidak ada, aku hanya mencari udara segar." Dengan perasaan sedih, Sarada berkata, "Sumire, maafkan aku karena telah mengambil Boruto. Aku berbohong pada perasaanku sendiri." Mendengar perkataan Sarada, Sumire membalas, "Kenapa aku minta maaf? Ini bukan salahmu. Jika menyangkut dengan perasaan, semua orang tidak akan bisa menghentikannya. Lagi pula, Boruto juga menyukaimu, Sarada. Jika itu pilihan Boruto sendiri, maka aku tidak bisa memaksanya. Memang menyakitkan setelah mengetahui ini. Tapi apa boleh buat, aku tidak bisa terus bersedih karena hal ini." Dengan perasaan bersalah, Sarada berkata, "Apa setelah ini kita tetap bisa berteman seperti biasa?" Sumire membalas, "Apa yang kau katakan? Kita ini adalah sahabat. Kita akan terus bersama selamanya." Mendengar jawaban Sumire, Sarada langsung memeluk Sumire dan berkata, "Terima kasih Sumire, kau memang sahabat baikku." Di sisi lain, ternyata Boruto bersembunyi di balik pohon dan memperhatikan mereka berdua. Tak lama setelah itu, Sumire berkata, "Baiklah, kalau kau ingin meminta bantuan padaku, jangan sungkan untuk meminta tolong. Sebentar lagi hari pernikahanmu tiba kan?" Sarada membalas, "Terima kasih Sumire." Terlihat, Sumire pun pergi meninggalkan lokasi tersebut. Setelah cukup lama, Boruto pun keluar dari persembunyian dan menghampiri Sarada. Melihat Boruto, Sarada pun terkejut dan berkata, "Apa kau mendengar semuanya?" Boruto membalas, "Aku mendengar semuanya. Tapi syukurlah, kalian berdua baik-baik saja dan berteman baik." Dengan wajah yang sedih, Sarada berkata, "Boruto, apa kau menyukai Sumire?" Boruto membalas, "Kenapa kau bertanya begitu? Tentu saja aku tidak punya perasaan apapun padanya." Terlihat, Boruto langsung menggendong Sarada dan membawanya terbang ke atas langit. Setelah terbang cukup tinggi, Boruto berkata, "Lihatlah langit ini, luas dan indah bukan?" Sarada membalas, "Kau benar, ini sangat indah." Boruto melanjutkan perkataannya, "Itulah rasa cintaku padamu, Sarada." Mendengar jawaban Boruto, Sarada pun terlihat malu dan wajahnya mulai memerah. Boruto berkata, "Hei Sarada, wajahmu memerah. Apa kau demam?" Tiba-tiba saja, Sarada langsung memeluk Boruto dengan erat. Karena hal tersebut, Boruto pun terlihat malu dan berkata, "Kenapa tiba-tiba? Tunggu Sarada, aku tidak bisa menyeimbangkan tubuhku." Terlihat, Boruto pun kehilangan keseimbangan dan mereka berdua pun terjatuh ke sungai. Tak lama setelah itu,
Mereka pun tertawa bersama. Adegan pun beralih pada malam hari sebelum pernikahan. Terlihat Boruto dan Sarada berkunjung ke tempat Kawaki dan Eida. Eida berkata, sepertinya kalian ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Boruto membalas, aku berencana ingin mengundang kalian ke tempat pernikahan kami besok. Daemon berkata, itu ide yang bagus. Ayo kak, kita pergi ke sana. Ini pasti seru. Kawaki berkata, bagaimana denganku? Boruto membalas, kau kan saudaraku sendiri. Tanpa aku undang seharusnya kau memang datang. Di sisi lain, Eida membalas, aku tidak bisa. Jika aku datang, takutnya aku mengganggu pernikahan kalian karena semua orang terkena daya pikat milikku. Mendengar jawaban Eida, Boruto pun tersenyum dan berdiri menghampirinya. Lalu, Boruto mengangkat tangannya ke arah Eida. Terlihat, sebuah cahaya pun mulai menyelimuti Eida dan kemudian menghilang. Eida berkata, apa yang kau lakukan? Boruto membalas, aku telah menghilangkan kemampuan daya pikatmu, termasuk Sharingan milikmu. Sekarang kau bebas. Mendengar perkataan Boruto, Eida pun terkejut dan tidak percaya. Boruto berkata kembali, kalau begitu, kau bisa mengetesnya. Kemarilah Mitsuki, coba kau lihat Eida. Apa kau merasakan sesuatu yang spesial? Mitsuki membalas, kau benar. Aku tidak merasakan perasaan apapun saat melihat Eida. Melihat hal tersebut, Eida pun memeluk Daemon sambil berkata, akhirnya Daemon, kakakmu bisa kembali normal. Daemon membalas, syukurlah kalau begitu. Oi Boruto, aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, tapi terima kasih telah melakukan ini untuk kakakku. Boruto membalas, tidak masalah. Jadi, kau akan pergi kan Eida? Eida membalas, ya, aku akan pergi. Adegan pun beralih ke acara pernikahan Boruto dan Sarada. Terlihat, semua orang dan para shinobi mulai berkumpul untuk merayakannya. Di sisi lain, di jari Boruto dan Sarada sudah terpasang cincin satu sama lain. Di atas istana, Boruto dan Sarada tampak menyapa semua orang yang ada di bawah. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam istana. Terlihat Sasuke, Sakura, Naruto, Hinata, Kawaki, dan Himawari sudah menunggu di dalam sana. Sasuke berkata, kalian terlihat bagus. Naruto berkata, aku tidak menyangka Boruto sudah sebesar ini. Di sisi lain, Boruto dan Sarada pun tersenyum ke arah mereka. Tak hanya itu, mereka juga mulai memanggil Naruto dan Sasuke dengan sebutan ayah. Boruto berkata dalam hati, inilah kisahku, Uzumaki Boruto. Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah penantian cukup lama, akhirnya Boruto dan Sarada pun memulai kehidupan bersama. Tak hanya itu, hubungan Sumire dan Sarada akhirnya membaik setelah sempat berbeda pandangan. Dan untuk Eida, dia akhirnya hidup normal karena Boruto telah menghilangkan kekuatan Eida. Tanpa ada Otsutsuki atau dewa yang jahat, dunia shinobi pun akhirnya damai untuk selamanya. Terima kasih telah setia menonton dari part spesial pertama sampai terakhir dan sampai jumpa pada video berikutnya.